our Father in heaven, thank you God for your bless until now. God will start our lesson, bless our speakers, and bless us. Thank you God, in the name of Jesus Christ, Amen. Nah, anak-anak Miss kelas 2, kita sudah selesai berdoa yang dipimpin oleh teman kita Marcel. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita yang berjudul Hidup Rukun di Rumah, terlebih dahulu kita tonton video berikut. Video ini tentang prokes atau protokol kesehatan supaya kita tetap terhindar dari virus COVID-19 dan tetap menjaga kesehatan. Oke, saksikan video berikut anak-anak Miss. Dari 10 anak usia sekolah seperti kita mengalami diare karena kurang menjaga kebersihan. Karena itu, kita harus selalu menjaga kebersihan dan kesehatan kita dengan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Sekolah adalah tempat kita menuntut ilmu. Supaya suasana belajar nyaman di sekolah, kita harus bersih dan sehat. Ayo, lakukan pola hidup bersih dan sehat di sekolah. Yeay! Cuci tangan di tempat yang sudah disediakan dengan 7 langkah cuci tangan. 1. Satukan telapak tangan berhadapan. 2. Gosok punggung tangan secara bergantian. 3. Permukaan telapak tangan dan jemari saling bersilang. 4. Jari jemari bagian dalam telapak tangan saling bersinggungan. 5. Gosok memutar jempol kanan dengan jari kiri. Itu juga sebaliknya. 6. Jari kiri menguncup memutar ke kanan dari kiri di atas telapak tangan dan sebaliknya. 7. Pegang pergelangan tangan. Cuci dengan memutar-mutar. Jangan jajan sembarangan. Jajan di tempat yang bersih atau makan bekal dari rumah. Letakkan sampah pada tempatnya. saat ingin buang air besar atau kecil, pergilah ke toilet. Oh iya, jauhi rokok dan asapnya ya. Dan juga nafsa, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang sangat membahayakan dan dapat menyebabkan kematian. Jika kita bersin, batuk, dan meludah, sebaiknya menggunakan sapu tangan, karena bisa saja kuman-kuman tinggal di ludah dan bisa saja menyebarkan penyakit ke teman-teman yang lain. Kita semua wajib memberantas jentik nyamuk dengan bersih-bersih. cuci tangan dengan benar. Tidak jajan sembarangan. Buang sampah di tempat yang tepat. Jauhi rokok dan nafsa. Tidak meludah sembarangan. Dan rajin membersihkan lingkungan kita. Ayo hidup bersih dan sehat di mana saja kita berada. Yeay! Di sekolah, juga di rumah dan lingkungan tempat tinggalmu ya. Nah, demikianlah video prokes atau protokol kesehatan, yaitu menerapkan pola hidup sehat dan bersih.
Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dimanapun berada, dan anak-anak nih selamat mempraktekkan video berikut di rumah dan di tempat-tempat lainnya ya. Nah, demikianlah video protokol kesehatan yang telah kita tonton. Nah, pada video berikut ini, anak-anak SD kasih anugerah, kita akan melihat mereka menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga atau senam pagi. Oke, demikian video berikut. Selamat menyaksikan anak-anak Miss. Salam sehat. Yes, yes, yes. Aku anak sehat. Oke, kita mulai senam kita. Senam kita hari ini gerakan mulai dari kepala. Pertama tangan berpindah, dan kita mulai menghitung. Mulai dari gerakan kepala 2 kali tutup, 2 kali terbang. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3 Balas kanan kita, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakkan tangannya, 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan angkat tanganmu 2 kali pendek, 2 kali panjang. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bentuk huruf S. Yuk, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang melompat, tepukkan tangannya di atas. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah itu gerakan kaki. Gerakan kaki, angkat kaki kanan. Kanan. Kita itu sampai 8. 1, 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih kaki kanan, geser dia ke depan. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kaki kanan nyebut ke belakang. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ganti. Tangan kaki kanan, 1, 2, 3 ya. Lebih cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Geser ke depan. 1, 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang terakhir kali yang gerakan kita menunjukin 1, 2, 3, 4. Oke, 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Salam sehat. Yes, yes, yes. Aku anak sehat. Baiklah, memulai pembelajaran kita hari ini.
silakan amati kedua gambar A dan gambar B tentang kerukunan dalam keluarga. Nah, supaya kita lebih memahami arti kerukunan, Miss Pesta akan bacakan bacaan berikut tentang kerukunan. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin juga tidak saling berebut oleh-oleh, dan ayah dan ibu sangat bahagia melihat buah hati mereka selalu hidup rukun. Nah, anak-anak Miss kelas 2, siapa di sini yang suka hidup rukun? Atau masih adakah dari anak-anak yang mau berantem dengan kakaknya, adiknya, abangnya? Melalui video pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak diajarkan supaya mampu hidup rukun, mampu melakukan tugas-tugas di rumah dengan baik, dan saling mengasihi dengan anggota keluarga lainnya. Nah, setelah kita mempelajari tentang istilah-istilah dan juga tentang kerukunan, sekarang kita akan menghubungkan pembelajaran ini dengan pelajaran PKN, yaitu tentang mengenai bacaan tadi tentang keluarga, Udin, dan juga Mutiara. Nah, anak-anak Miss kelas 2, setelah kita tadi melihat kerukunan Mutiara dan juga Udin, sekarang kita akan melihat langsung di rumah atau tempat tinggal mereka. Kebersihan rumah tempat tinggal Udin selalu terjaga. Setiap anggota keluarga bertugas menjaga lingkungan rumah, dan juga Udin dan Mutiara bertugas menjaga keindahan halaman rumah, membersihkan sampah, menyapu halaman, dan sebagainya. Mereka melaksanakan tugas dengan cara bekerja sama. Udin menyiram tanaman, Mutiara menyapu halaman. Halaman rumah selalu indah dan rapi. Ayah dan ibu selalu bangga dan senang melihat buah hati mereka bekerja sama dan hidup rukun. Oke, anak-anak Miss kelas 2, setelah kita mempelajari bacaan tentang keluarga Udin dan juga Mutiara, silakan kamu kerjakan 8 soal latihan berikut dengan baik, dengan pemahamanmu sendiri atas apa yang Miss Pesta jelaskan tadi. Oke, good luck. Baiklah, anak-anak Miss kelas 2, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pelajaran bahasa Indonesia yang berjudul ungkapan. Nah, terlebih dahulu Miss Pesta akan menjelaskan apa itu arti ungkapan. Ungkapan adalah bentuk bahasa yang merupakan gabungan kata yang menyatakan makna khusus. Nah, ungkapan ini disederhanakan artinya yaitu sebuah istilah yang kita gunakan untuk menyatakan arti sesuatu hal.
Baiklah, untuk lebih memahami ungkapan dalam bahasa Indonesia, anak-anak nih silahkan lengkapi cerita berikut dengan kata-kata yang tersedia. Ada beberapa kata yang tersedia. Nah, kamu melengkapinya dari kata-kata yang di atas ini. Lengkapi sesuai dengan makna kalimat tersebut. Selamat mengerjakan ya anak-anak Miss. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang selanjutnya, yaitu mata pelajaran SPDP. Kita akan membahas materi tentang sikap badan. Nah, pada pembelajaran ini kita diajari bagaimana sikap badan kita saat berjalan. Yang pertama, sikap badan kita saat berjalan itu harus tegak. Sikap badan yang kedua yaitu saat berjalan harus dimulai dari kaki sebelah kiri. Miss Pesta berharap nanti untuk sikap badan ini silahkan kamu praktekkan sesuai dengan pola yang ada di samping. Nomor ketiga yaitu saat kita berjalan maka kaki kita melangkah dan tangan kita mengayun. Nomor 4, langkah kaki dan ayunan tangan kita harus berlawanan. Dalam artian tidak bisa sama-sama mengayun atau sama-sama melangkah. Dan nomor 5, jika kaki sebelah kiri melangkah, maka tangan yang mengayun adalah sebelah kanan. Sebaliknya nomor 6, jika kaki sebelah kanan melangkah, maka tangan yang mengayun adalah sebelah kiri. Dan yang terakhir, berjalan yang baik adalah berjalan ke arah depan atau berjalan maju, bukan berjalan mundur. Nah, ketujuh gerakan atau sikap badan ini nanti silahkan kamu praktekkan sesuai dengan pola gambar atau pola gerakan yang ada di samping ini. Jika ada pertanyaan yang tidak kamu ketahui, silahkan nanti kamu tanyakan kepada Miss. Okay, understand? I hope you can understand our lesson. Pelajaran selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu matematika. Anak-anak diharapkan mampu membaca dan menuliskan bilangan sampai 999. Simaklah bacaan berikut. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Nah, cerita ini berhubungan dengan pembelajaran PKN yang telah kita pelajari, yaitu tentang hidup rukun di rumah. Nah, ayah Mutiara memberikan hadiah kepada Mutiara, yaitu buku. Perhatikan gambar berikut. Mutiara menyusun bukunya di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun dengan rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Nah, sekarang kita akan menghitung berapa banyak buku yang ada di dalam rak itu, dan dengan cara apa yang paling mudah untuk menghitung buku yang ada dalam rak tersebut. Perhatikan contoh berikut ini. Cara mudah untuk menghitungnya, perhatikan kalimat berikut. Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Berarti dalam satu kelompok atau satu bagian terdiri atas 10 buku. Ngerti anak-anak Miss? Nah, satu kelompok itu berarti 1 puluhan. Sedangkan 5 puluhan sama dengan 50. Jadi, perhatikanlah gambar berikut yang di bawah. Banyak buku pada gambar yaitu 57 buku sesuai dengan kelompok yang telah dibuat oleh Udin dan juga Mutiara. Jadi anak-anak Miss berharap kamu semua dapat mengerti. Nah, contoh yang kedua supaya lebih memudahkan anak
Sekarang, perhatikan kembali buku-buku di dalam rak sesuai dengan gambar yang telah Miss berikan. Buku-buku dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Lihat gambar yang di bawah ini. Gambar tersebut ada 10 kelompok. 10 kelompok atau 10 bagian buku, dan jumlah buku dalam satu kelompok adalah 10 buku. Berarti 10 buku dikali 10 kelompok sama dengan 100 buku. Jadi jumlah buku yang ada di dalam rak adalah 100 buku yang bisa dibacakan. Yang pertama 400 dengan angkanya 400 dibaca dia 400. Nomor 2 505 dibaca menjadi 505. Nomor 3 611 dibaca 611. Yang keempat 720 dibaca 720. Dan yang terakhir 632 dibaca 632. Oke, anak-anak Miss. Nah, materi kita pada pelajaran matematika yang terakhir yang akan kita pelajari bersama yaitu tentang menulis bilangan. Nah, tadi anak-anak Miss sudah diajari untuk menghitung atau mengelompokkan bagian bilangan menurut urutan tertentu. Dan yang kedua, anak-anak Miss mampu membacakan bilangan sesuai dengan bilangan yang telah dituliskan. Dan yang terakhir yaitu menulis bilangan. Nah, nomor 1 bilangan 700 dibaca 700, dituliskan dia 700 atau 700. Yang kedua 800 ditulis dia 800. Dan yang ketiga yaitu 915 ditulis dia dengan angka 915. Nomor 4 320 ditulis dengan 320. Yang nomor 5 555 ditulis dengan angka 555. Dan yang terakhir 404 404. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, nah sekarang kita akan berdoa penutup yang dipimpin oleh Misael Napitupulu. Nah, anak-anak semua yang ada di rumah, Miss Vesta berharap boleh mengikuti Misael dan Misael yang memimpin kita dalam doa bahasa Inggris. Oke, anak-anak Miss, mari kita berdoa. Last Christ, the better our Father in heaven, thank you God for your bless until now. God, when we go home, protect us in the way. Thank you God, in the name of Jesus Christ, amen. Demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pembelajaran tematik tema 1 untuk kelas 2. Terima kasih buat anak-anak Miss yang telah setia mengikuti pembelajaran pada hari ini. Setiap materi